luar biasa ini, saya bisa komunikasi ini. Saya biasa hanya petani biasa Pak, petani sayur dari tahun 2004. Di situ udah semuanya mungkin udah tahu lah latar belakang saya seperti apa gitu. Jadi semua pekerjaan udah kita jalanin, semua tentang apa yang kita alami harus kita ini. Nah ternyata di 2004 ini kita ketemu yang namanya petani. Tadinya juga pesimis, kok petani ya, sedangkan sekolah saya cuma jurusan bangunan. Akhirnya kita mencoba di dunia pertanian, ya alhamdulillah. Karena saya nginjek Tangerang ini, Pak, gelas satu, piring satu aja nggak punya, beralaskan keramik gitu kan. Itu pengalaman pahit saya. Dari 2004 kita terjun pertanian, kita belajar bertani, mulut ke mulut, lihat. Pertama kan terakhir kerja itu di bandara, jadi pulang dari bandara itu jalan kaki, kita melihat kanan kiri, oh ada sayuran segar. Nah kita setiap sore atau pagi itu tuh tanya-tanya caranya seperti apa. Nah coba kita belajar. Nah kita kebetulan di pasar itu, pasar tradisional salah satu teman, dan kita belajar dari situ. Kita belajar bawa sayuran sedikit demi sedikit. Nah terus ada pasca tidak kurang enaknya. Kalau dagangan mahal kita nggak bisa belanja, karena kita sistemnya kita pertama itu belanja dulu, dan akhirnya kita harus memutuskan, oh ya ini harusnya kita harus tani dulu ini. Harus tani, kita bisa produksi bagus, yang banyak, baru kita bisa menyuplai. Nah dari situ kita punya gagasan, dan saya sendiri pribadi, saya harus ambil langkah, dan langkah saya itu saya menyewa lahan 3.000 meter. Kebetulan itu waktu itu harga 3 juta, itu minjem orang tua. Alhamdulillah itu 3 kali 4 panenan itu bisa mulangin ke orang tua. Nah dari situ, dari awal dari situ baru kita kembangkan lagi. Artinya apa? Artinya kita merekrutmen orang-orang mau bekerja, terus kita ada lahan, baru di situ kita udah nggak memikirkan hasil. Artinya kita memperluas lapangan kerja. Ayo, kalau kita banyak, kalau kita bagus, berarti kita mendapatkan rupiah yang sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya kita berkarya dulu, baru orang menilai karya kita. Nah dari situ suaranya kedengaran, Mas Bagas, suaranya Pak Hendra, coba dicek suaranya Pak. Ada yang bilang suaranya nggak kedengaran? Kalau di saya bagus, di saya juga bagus, cukup jelas. Silakan Mas Bagas, silakan. Ya siap. Nah dari situ kita belajar, dari situ terus kita buka lapangan pekerjaan, kita tambah luas. Alhamdulillah kita spekulasi beli mobil satu, utang Pak, namanya tinggal di Jakarta, ngontrak aja nggak bisa, ya kan, boro-boro beli mobil kan nggak dipercaya, Malaysia sama orang. Akhirnya kita udah nekat aja, pinjam nama siapa kek. Akhirnya alhamdulillah Pak, satu bisa beli mobil, kita kembangkan, kita muter Pak, Jakarta sejauh Jabodetabek itu kita nyari pasar. Ayo terus nyari pasar, alhamdulillah Pak, sampai punya 9 unit mobil. Jadi kita bagi itu, ayo, nah itu hasil produksi kita Pak. Ayo kita jadi hasil produksi kita, lama-lama nah, kita meningkat Pak. Meningkat sampai berapa itu? Kurang lebih 30 hektaran lah sampai sekarang itu. Ayo. Nah itu baru sayuran daun Pak. Belum sayuran buah, belum buah-buahan. Karena metode saya yang saya terapkan itu punya pasar baru tanam. Jangan kebalik. Tanam dulu baru punya pasar. Nah ini orang yang kadang-kadang kurang pas atau kurang sinkron, jadi bingung. Nah makanya sekarang kita membuka pasar-pasar, otomatis kita harus menguasai pasar, kita harus bisa. Yang jelas gini, saya 100% generasi milenial Indonesia itu sangat mampu dan sangat bisa. Kendalanya apa? Kendalanya di Indonesia itu adalah pemasaran. Kita sempit ruang pemasaran. Kalau kita buka itu pemasaran, marketnya kita buka, insya Allah pertanian Indonesia itu sangat maju. Ada yang bilang juga petani kurang keren, ya silakan, mau Anda mau bicara mau apa. Ternyata alhamdulillah Pak, saya petani sayuran kangkung aja, mobil saya Fortuner Pak. Jadi saya mohon maaf, bukan saya pamer, bukan. Apa di dunia ini yang mau dipamerkan Pak? Artinya apa? Loh, ini tani aja bisa seperti ini, apalagi di atas kangkungnya, mungkin bisa Robicon kan, mungkin begitu. Nah kira-kira untuk menyemangati anak-anak muda. Makanya pas pandemi ini Pak, secara pertanian, kalau produksi saya tidak ada masalah. Cuma ya masalahnya itu pemasaran Pak. Pemasaran itu turun 50% Pak. Karena saya hitung, oh iya benar kalau 50%. Karena ini pemerintah ini kan jor-joran ini Pak, ngasih sembako ini.
Terus pengangguran baru banyak sekali. Orang yang di lockdown, orang yang putus pekerjaan otomatis nganggur. Nah makanya itu Indomie sama beras Pak, sama makanan siap saji, sayuran mogok. Karena apa? Nggak ada yang dibeli, orang kerja nggak ada yang kerja. Nah dari situ makanya teman-teman yang saya kan dekat bandara Pak, banyak orang yang kerja di bandara. Alhamdulillah Pak, kalau mereka mau bekerja silahkan. Tapi prinsip saya dasar begini Pak, itu belajarlah, Anda itu belajar. Anda belajar, biasa menguasai ilmu pertanian. Kalau Anda pinter, Anda punya modal, kembangkan sendiri. Market kita bantu. Karena selama 2004 sampai sekarang, itu teman-teman saya atau bekas anak buah saya itu udah mandiri Pak.